Halo, berjumpa lagi dengan saya Sutriana Eprianti dalam pembelajaran matematika kelas 8. Nah, pada video kali ini kita akan masuk pada pembahasan di bab keempat, yaitu persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus, kita akan menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpresentasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual tersebut yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Untuk pengalaman belajarnya sendiri, kita bisa lihat di sini, kita bisa mampu menyusun tabel pasangan nilai X dan Y, kemudian menggambarkannya dalam grafik pada koordinat kartesius. Kemudian menentukan gradien garis yang melalui dua titik dan gradien garis dari suatu persamaan garis. Kemudian menentukan gradien garis yang saling sejajar dan saling tegak lurus. Yang terakhir, kita mampu menentukan persamaan garis yang melalui dua buah titik dan yang melalui sebuah titik dengan gradien tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua pasti tahu dan kita memiliki ponsel atau telepon seluler. Nah, atau yang sering kita sebut dengan handphone atau smartphone. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini kita dimudahkan untuk berkomunikasi dengan handphone tersebut, dan ada beberapa operator ponsel yang menerapkan tarif berbeda-beda. Misalnya tarif untuk menghubungi ponsel lain. Misalnya nih, kalau misalnya dalam 1 menit berbicara kita dikenakan tarif Rp1.500. Maka untuk 2 menit sendiri pasti akan meningkat, yaitu Rp3.000. Begitu seterusnya, 3 menit Rp4.500. Nah, jika kita hubungkan, tarif percakapan ini bersifat linier atau lurus dengan persamaannya, yaitu Y sama dengan 1.500 X atau 1.500 dikali dengan X, di mana Y itu menyatakan besar tarif dan X itu sendiri menyatakan lamanya atau waktu percakapan. Nah, kemudian dalam bentuk persamaan garis lurus dan grafiknya, kita belajar dulu tentang bentuk persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus sendiri ada berbagai bentuk dan variabel, seperti misalnya contohnya yang pertama ini ada Y sama dengan 2X tambah 4. Kemudian yang kedua ada 2X kurang 4Y ditambah 8 sama dengan 0. Kemudian ada 3, yang ketiga, S sama dengan 2,5V. Kemudian yang keempat ada Q sama dengan 40 kurang 0,5P. Nah, di sini bisa kita lihat untuk bentuk persamaan garis lurus itu dia terdiri dari dua variabel. Boleh X dan Y, boleh S dan V, boleh Q dan P, boleh A dan B. Nah, disesuaikan. Berarti harus ada koefisien, harus ada konstanta di sini. Nah, berarti konstanta di sini ada 4, kemudian koefisien dari X di sini 3. Kalau Y gini koefisiennya berarti 1. Nah, bentuk umumnya sendiri dari persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX ditambah C, atau bisa juga AX ditambah BY sama dengan C. Nah, di sini ada variabel, koefisien, kemudian ada konstanta. Jadi dia terdiri dari dua variabel, kemudian ada satu konstanta. Boleh juga dia terdiri, kalau di sini kan dia terdiri dari dua variabel, tidak ada konstanta. Tapi di sini kan S, ini koefisiennya 1, kemudian ada koefisien dari V yaitu 2,5. Jadi contoh-contohnya seperti ini. Nanti kita mampu membedakan yang mana bentuk persamaan garis lurus dan yang mana yang bukan. Nah, untuk menggambar grafik persamaan garis lurus sendiri, kita bisa gunakan dengan tabel. Nah, ini langkah-langkahnya untuk kita bisa menggambarkan untuk menggambarkan grafiknya. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita menentukan beberapa buah titik.
yang merupakan pasangan berurutan antara X dan Y. Dengan terlebih dahulu memilih berapa nilai X, kemudian hitung nilai Y-nya. Nah, berarti kamu harus menentukan dulu nilai X-nya. Kemudian kita cari nilai dari Y. Maka dia akan berpasangan X dan Y. Kemudian buat tabel yang memuat baris-baris untuk X dan Y. Nah, kemudian yang ketiga, gambarlah setiap pasangan berurutan X dan Y. Nah, tadi kan kita sudah menggambarkan tabelnya, kemudian kita mendapatkan nilai X dan Y. Kemudian kita gambarkan pada koordinat kartesius titik yang sudah kita temukan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah membuat garis lurus atau kita hubungkan setiap titik yang kita gambarkan pada koordinat kartesius sebelumnya. Nah, contoh yang pertama. Bisa kita lihat pada gambar ini. Contoh yang pertama, gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan X kurang 2. Nah, di sini untuk menjawabnya, yang pertama langkah-langkahnya sudah jelas di sini. Kita membuat tabel hubungan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan. Nah, hal utama dalam mengerjakannya, kita tulis setiap persamaan yang ada pada soal tersebut, yaitu Y sama dengan X kurang 2. Nah, untuk menentukan beberapa nilai dari Y, kita misalkan X itu mulai dari min 1, 0, 1, 2, dan 3, kemudian sampai 4. Nah, untuk sembarang nilai X di sini, nah kita gunakan tabel. Jadi tabel di sini kita gunakan X, nilai yang kita misalkan. Jadi isinya min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk mencari nilai Y, kalian masukkan nilai rumus dari soal tersebut, yaitu Y sama dengan X kurang 2. Nah, dari manakah 3 ini? Kalian lihat, setiap X yang ada di rumus tersebut, kalian ganti dengan nilai X yang ada di atas. Maka ketemulah nilai Y-nya. Berarti di sini, Y sama dengan, lihat di sini, min 1 kurang 2. Berarti min 3. Nah, kemudian yang selanjutnya yang di bawah 0 ini, berarti nilai X-nya adalah 0. Berarti di sini 0 dikurang 2. Berarti min 2. Selanjutnya 1, berarti nilai X-nya 1 di sini. 1 dikurang 2, berarti min 1. Nah, jadi tahu ya nilai Y itu didapat dari kita menggantikan nilai X dalam permisalan di atas ini, maka kita ketemu nilai Y. Nah, di situ kan kita sudah mendapatkan nilai X, kemudian di sini ada nilai Y. Berarti kalau dalam koordinat kartesius kita menentukan titik, kita kan hanya butuh nilai X dan Y. Nah, berarti kita hubungkan di sini. Di sini tabel yang ini hasilnya adalah X, Y. Berarti nilai X di koma kita hubungkan dengan Y. Berarti min 1, min 3. Nah, di sini kita hubungkan semua. X, Y, X, Y, X, Y, semuanya X, Y. Kemudian kita menggambarkan titiknya. Kita udah dapat nih berapa titik koordinat di sini. Kita membuat garis yang melalui titik yang ada pada tabel tersebut. Nah, kita sudah menemukan titiknya, ya berarti X-nya min 1, Y-nya min 3, kemudian 0, min 2. Nah, kemudian dari titik-titik tersebut kita tarik garis lurus. Nah, inilah yang disebut dengan grafik dari persamaan garis lurus. Nah, pada garis tersebut kalian lebihkan, kemudian setiap ujung pada garis tersebut kalian kasih panah, kemudian pada garis tersebut kalian tulis persamaannya, yaitu ada Y sama dengan X kurang 2. Nah, ini contoh dari cara menyelesaikan soal untuk menggambarkan garis dari persamaan tersebut. Kemudian ada juga contohnya seperti ini. Lihat ya, contoh kedua. Gambarlah garis dengan persamaan 4X kurang 3Y sama dengan 12. Nah, kalau cara yang pertama tadi, kita gunakan permisalannya X-nya mulai dari min 1, atau boleh mulai dari 0, boleh dari... Nah, kalau dengan cara yang seperti ini, kita menentukan garisnya, menentukan persamaan atau grafik garisnya,
kita gunakan permisalan X jika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Jadi di sini lihat persamaan garisnya kita tuliskan lagi. Persamaan garisnya ada 4X kurang 3Y sama dengan 12. Nah, jika X sama dengan 0, maka untuk setiap X kalian gantikan dengan 0. 4 dikali 0 maka 0. Kemudian sisa atau tinggal 3Y sama dengan 12. Nah, ini kalian mainkan dua ruas. Berarti nilai Y-nya sendiri adalah Y sama dengan 12 dibagi dengan min 3. Min 3-nya dari sini ya. Berarti nilai Y-nya adalah min 4. Kemudian untuk permisalan Y sama dengan 0. Maka untuk setiap Y, kalian ganti dengan Y itu adalah 0. Maka sisanya adalah 4X. 4X sama dengan 12. Maka nilai X adalah 12 dibagi 4. Maka nilai X-nya adalah 3. Nah, dari sini kita dapat titiknya. Untuk titik yang pertama, titik potong yang pertama ini terdapat pada sumbu Y. Karena dia ada di 0,-4. Kemudian untuk titik yang kedua ada 3,0. Nah, dari titik tersebut bisa juga kita selesaikan dengan cara tabel seperti ini. Nah, misalkan di sini 0 untuk X, kemudian Y-nya ini ada 0. Nah, tinggal kalian masukkan rumusnya. Kalau bisa di bagian atas ini kalian tuliskan rumusnya, yaitu 4X kurang 3Y sama dengan 12. Kemudian kalian misalkan. Nah, untuk setiap titik tersebut kalian gambarkan. Kalian cari titiknya, buat titik, kemudian kalian tarik garis lurus, sama seperti soal sebelumnya, nomor 1, kalian kasih tanda panah di sini, kemudian di sini kasih tanda panah, baru di garisnya sini kalian tulis persamaannya, yaitu 4X dikurang 3Y sama dengan 12. Nah, sekian untuk pembahasan hari ini. Kalian bisa menentukan yang mana yang merupakan persamaan garis lurus, yang mana yang bukan. Kemudian kalian bisa menggambarkan grafik dari persamaan garis lurus dengan kedua cara yang sudah saya jelaskan. Untuk tugasnya hari ini saya akan sertakan pada Google Classroom. Nah, mungkin ada pada deskripsi. Nah, silahkan kalian kerjakan dan kumpulkan. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.